Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dan saya sendiri Claudia Vanessa Tabansa. Saya Faulita Ulazmia. Saya Muhammad Hikmal Adnan. Saya Berliana Putri. Saya Gabriela Daweginda Putri. Saya Rafa Raditya Kurniawan. Saya Innova Diani Tias. Saya Krisnawadi Wicaksono. Definisi dari norma. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Menurut Aristoteles, sebagai makhluk sosial yang selalu hidup dengan berkelompok, manusia pada dasarnya dapat membuat sekehendak demi memenuhi kebutuhan hidup itu. Untuk itu, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan tindakan manusia. Apabila tidak ditentukan ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi setidaknya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Dengan demikian, bawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingan dipenuhi lebih dulu, tanpa mengingat kepentingan-kepentingan orang lain. Dan tidak jarang kepentingan itu kadang saling bertentangan apabila keadaan yang demikian itu tidak diatur atau tidak dibatasi. Maka yang lemah akan bertindas atau muncul pertentangan aturan yang dimaksud itu adalah kaidah sosial. Kita masuk ke isi atau pembahasan. Yang pertama, definisi norma atau kaidah. Beberapa ahli hukum menggunakan istilah norma dan kaidah secara bergantian, meskipun keduanya memiliki arti berbeda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma diartikan sebagai aturan yang mengikat masyarakat, sedangkan kaidah sebagai perumusan asas-asas dasar hukum. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin, sementara kaidah dari bahasa Arab. Para ahli seperti Purnadi Purbacarakan dan Surjono Sukanto melihat keduanya sebagai pedoman perilaku, sementara Hans Kelsen mendefinisikan norma sebagai sesuatu yang seharusnya ada dalam perilaku manusia. Norma atau kaidah umumnya dibagi menjadi norma sosial, yaitu agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum terdiri dari perintah, larangan, dan perkenaan. Selanjutnya kita masuk ke definisi hukum. Hukum-hukum adalah seperangkat peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum memegang peranan penting dalam terselenggaranya ketertiban masyarakat. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan atau asas yang mengatur tingkah laku orang-orang dalam sistem hukum. Norma hukum memuat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur kehidupannya. Norma hukum dapat berupa kesepakatan yang dibuat oleh seluruh lapisan masyarakat atau kesepakatan yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Fungsi dan tujuan dari norma hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena ia tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan tujuan dari norma hukum. Yang pertama adalah menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Yang kedua, menegakkan prinsip keadilan. Yang ketiga, memberikan sanksi dan pencegahan. Dan yang keempat adalah melindungi hak asasi manusia. Norma hukum berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dasar individu. Melalui hukum, masyarakat diberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan hak asasi manusia. Ini meliputi perlindungan hak atas kebebasan, keamanan, serta martabat manusia, sehingga setiap orang dapat hidup dengan rasa aman dan terjamin. Dengan demikian, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai pondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak individu, serta memelihara keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, norma hukum memiliki sifat antara lain. Yang pertama, imperatif, yaitu perintah secara a priori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan. Yang kedua, fakultatif, yaitu secara tidak a priori, mengikat atau wajib dipatuhi. Contoh norma hukum seperti perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 1/1974. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai norma sosial. Definisi norma sosial. Norma sosial merupakan landasan penting interaksi manusia dan kehidupan masyarakat. Dalam kerangka norma sosial, terdapat 3 kategori utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ketiga norma ini tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga menciptakan identitas sosial dan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Fungsi dan tujuan norma sosial. Tujuan utama norma sosial adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang teratur dan harmonis dengan menetapkan pedoman yang diikuti oleh anggotanya. Berikut adalah beberapa fungsi norma sosial. Yang pertama, ada pengaturan perilaku. Norma sosial memberikan pedoman tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Membantu mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan harapan sosial. Yang kedua, menciptakan keteraturan. Dengan adanya norma sosial, masyarakat dapat berfungsi lebih lancar karena adanya kesepakatan bersama tentang bagaimana bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi sosial. Norma sosial membantu dalam memfasilitasi interaksi yang harmonis antara individu, mencegah konflik, dan mempromosikan kerjasama. Yang keempat, membentuk identitas sosial. Norma sosial berkontribusi pada pembentukan identitas kelompok dan individu dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan atau diterima.
Yang kelima, mengatur penegakan hukum. Norma sosial seringkali menjadi dasar bagi hukum formal dan aturan yang lebih terstruktur, berfungsi sebagai acuan untuk pembentukan undang-undang dan kebijakan. Yang keenam, menjamin stabilitas sosial. Dengan adanya norma sosial, masyarakat dapat mempertahankan stabilitas dan keseimbangan sosial, mengurangi ketidakpastian dan konflik yang dapat timbul dari perbedaan perilaku. Berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri norma sosial. Nah, norma sosial merupakan suatu pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membantu menciptakan keteraturan dan keharmonisan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, memahami ciri-ciri norma sosial sangat penting untuk mengerti lebih dalam dinamika interaksi sosial. Nah, berikut adalah ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, ada bersifat tidak tertulis. Nah, norma ini tidak tertulis formal dalam dokumen resmi. Mereka lebih sering berupa aturan yang dilakukan secara turun-temurun dan dipahami oleh anggota masyarakat. Yang kedua, ada dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, norma ini dibentuk melalui kesepakatan bersama antara anggota masyarakat. Mereka muncul sebagai hasil dari proses sosial dan interaksi antar individu. Berikutnya ada ditaati secara bersama. Nah, pada norma ini diikuti dan ditaati oleh anggota masyarakat secara kolektif. Mereka menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam interaksi sosial. Berikutnya ada adanya sanksi tegas bagi yang melanggar. Nah, norma ini didukung oleh sanksi atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma tersebut. Nah, sanksi ini dapat berupa teguran, pengucilan sosial, dan bahkan tindakan hukum. Nah, yang terakhir ada mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dalam kurung dinamis. Nah, norma sosial tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Biasanya norma ini dapat beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai dan tuntutan sosial yang berkembang. Kita masuk ke jenis-jenis norma sosial. Yang pertama, kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan bisikan suara hatinya. Bagi mereka yang melanggar, sanksi yang didapatkan berupa penyesalan, siksaan, batin, atau sejenisnya. Contoh-contoh norma susila ialah: pertama, jangan mencuri milik orang lain. Kedua, berbuat jujur. Ketiga, hormatilah sesamamu. Keempat, jangan berzinah. Kelima, jangan membunuh, dan sebagainya. Kedua, ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan itu adalah peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang timbul dari pergaulan segolongan manusia atau masyarakat di suatu tempat tertentu. Norma kesopanan juga dikenal sebagai norma kesantunan. Berikut adalah beberapa contoh norma kesopanan. Yang pertama, ada menyapa orang lain dengan sopan. Yang kedua, menghormati orang lain termasuk orang yang lebih tua dan anak yang lebih muda. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar. Yang keempat, menghormati privasi orang lain. Norma kesopanan bersifat relatif karena memiliki standar yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena norma kesopanan berasal dari pergaulan, tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, ada kaidah agama. Kaidah agama adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai tuntutan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar karena berasal dari Tuhan. Berikut ini beberapa contoh norma agama. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, membaca kitab dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghindari konsumsi dan minuman yang diharamkan. Yang keempat, memakai pakaian yang sopan yang menutup aurat. Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek asal-usul. Norma hukum dibuat oleh negara melalui lembaga yang berwenang, sedangkan norma sosial merupakan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, bentuk. Norma hukum bersifat tertulis dan memiliki aturan yang pasti atau memaksa, sedangkan norma sosial umumnya bersifat lisan atau tidak tertulis. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah sanksi. Norma hukum dapat dilengkapi dengan sanksi pidana atau sanksi memaksa secara fisik, sedangkan norma lain tidak bisa diikati dengan suatu sanksi pidana. Bagaimana hubungan norma hukum dan norma sosial? Norma hukum dikategorikan sebagai norma sosial, jadi berada di dalam norma sosial. Dan kedua norma ini dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena mereka memiliki tugas yang sama, yaitu sama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat. Dua norma ini saling berkaitan dan saling berhubungan, yaitu ada hubungan saling menguatkan dan juga ada kalanya mereka saling bertentangan. Contoh dari hubungan saling menguatkan, yaitu adalah ketika norma yang melarang terjadinya pembunuhan. Itu juga sama-sama diatur di dalam norma hukum dan norma agama. Kalau contoh dari hubungan yang saling bertentangan, itu ada ketika kita berbicara mengenai seseorang yang tidak terbukti melakukan pencurian saat di dalam proses peradilan, di pengadilan, karena kurangnya barang bukti. Kalau di dalam norma hukum, orang ini tidak dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau dilihat dari kacamata norma asusila, tindakan tersebut sudah termasuk ke dalam pencurian. Selanjutnya, ada contoh kasus yang berhubungan dengan norma hukum dan norma sosial. Kita mengambil contoh kasus pernikahan dini di bawah umur.
Hubungan antara norma hukum dan norma sosial dalam kasus pernikahan dini di bawah umur menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Sementara hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi anak-anak dan memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Norma sosial di beberapa daerah masih mendukung pernikahan dini karena alasan ekonomi, budaya, dan tradisi.